bagaimana menyelesaikan laporan ini, begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu. Tapi ternyata pada ujung-ujungnya berhasil gitu, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Halo Electrician, kembali lagi pada acara Electrical Podcast Earpods by Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro HMFTUH. Bersama saya Andi Firdausi Nuramalia. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya berbobot. Nah, kita akan bahas topik yang relate abis dengan kehidupan mahasiswa yang mungkin saat ini lagi jungkir balik ikut organisasi dan juga akademik. Nah, topiknya yaitu survive di teknik elektro. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa aktif tapi tetap waras? Nah, ngobrolin tentang aktif tapi tetap waras. Kali ini saya nggak sendirian, tapi ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa sekali dari mahasiswa elektro itu sendiri, di mana beliau ini terkenal aktif di berbagai organisasi, pendidikannya juga wah lumayan ya teman-teman sekalian, dan dari segi kehidupan pribadi juga beliau bisa balance antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadinya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Kak Yusuf. Oke, halo Kak Yusuf, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih ya untuk doa-doanya. Kayaknya tadi itu doa-doa deh ke saya, dan jadi mahasiswa aktif itu semoga menjadi apa ya istilahnya, menjadi bekal juga untuk teman-teman semua, dan terutamanya bagi saya sendiri seperti itu. Oke. Oke, thank you Kak Yusuf. Tapi sebelum kita mulai nih Kak ke pembahasan yang lebih dalam lagi terkait topik kita, mungkin bisa nih Kak Yusuf memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman ini bisa tahu siapa sih sebenarnya Kak Yusuf ini. Oke, pakai nama lengkap atau pakai nama apa nih? Nama lengkap aja Nama nih Kak, lengkap. sekaligus nama panggilannya mungkin Oke, juga. boleh, makasih ya. Jadi halo Electrician ya? Iya Kak, Electrician betul. Oke. Halo Electrician, jadi perkenalkan saya Ahmad Yusuf Sandi. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021. Saya biasa disapa Yusuf begitu. Oke. Mungkin itu aja saja ya. Mungkin itu aja Oke. Oke. Perkenalan singkat gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Kak ke topik pembahasannya, karena mungkin teman-teman sudah nungguin. Kalau kita bahas tentang survive di teknik elektro ini Kak, dari Kak Yusuf sendiri pasti banyak sekali lika-likunya dari awal maba sampai sekarang sudah semester berapa ya Kak kalau boleh tahu? Oke, ini menarik ya. Jadi teman-teman, saya sendiri kalau bisa dihitung sih angkatan 2021 ya. Berarti sekarang kalau Firda sendiri angkatan? Saya 2023 ya Kak. 2023 gitu. Jadi beda 2 tahun gitu. Jadi ceritanya saat ini saya semester 9 teman-teman, dan doakan ya semoga saya bisa wisuda di bulan akhir tahun ini. Amin. Oke, nah dari segi perjalanannya Kak Yusuf itu dari semester awal maba sampai sekarang nih Kak, dari banyaknya tugas yang menumpuk, praktikum sampai kegiatan organisasi. Nah, saya mau tanya gimana sih pengalaman pribadi Kakak jadi mahasiswa elektro yang tetap aktif tapi juga berprestasi nih di organisasi-organisasi yang Kak Yusuf ikuti. Mungkin bisa sedikit disampaikan tips and triknya. Semoga ini dari kata Kak Firda ini semoga nggak melebihkan ya teman-teman semua. Jadi memang ya kalau dari saya sendiri sih pribadi nggak sadar begitu. Ternyata 4 tahun deh. Ternyata 4 tahun ini waktunya tuh singkat gitu. Saya masih bisa merasakan waktu masih pakai hitam putih, sampai hingga sekarang masih hitam putih untuk seminar begitu. Ternyata waktu itu berjalan singkat ya gitu. Kalau sekarang Firda mungkin masih banyak tugas lab gitu kan. Iya betul sekali Kak, praktikum apalagi. Ya, mungkin di masa-masa itu, di masa-masa seusia Firda kali ya, saya masih memikirkan kayak bagaimana menyelesaikan laporan ini, begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu. Tapi ternyata pada ujung-ujungnya berhasil gitu, selesai. Betul gitu. sekali Kak. Jadi memang dinamika seperti itu sih sepatutnya sudah dirasakan oleh semua mahasiswa ya. Jadi kita memilih jadi mahasiswa, kita beda dari siswa pada umumnya gitu. Kita ada tingkatan lebih di atas. Jadi dinamika tersebut harus dijalankan dengan baik gitu. Jadi untuk menyelesaikan hingga saat ini sih kita istilahnya
the best gitu, mencoba yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Dan kita pasti pernah mendengarkan kalau kita jadi mahasiswa itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi banyak orang yang di luar sana tidak bisa kuliah gitu. Jadi kalau kita sudah diberikan kesempatan yang luar biasa ini, kenapa kita tidak mencoba yang terbaik gitu? Jadi kita tidak cukup hanya untuk sebagai apa ya, mengejar akademik saja. Iya. Nah, kita bisa mencoba hal-hal yang lain seperti yang Firda tadi katakan, ikut perlombaan, apalagi nih? Apa ya? Aktif Iya, organisasi, aktif Kak. Oh, organisasi dan betul. lain sebagainya. Nah, itu kan beberapa mungkin yang pilihan-pilihan yang lain yang mungkin bisa membentuk diri gitu. Selain di bangku perkuliahan, tapi ada bangku-bangku di luar sana yang bisa membangkitkan ataupun bisa meningkatkan skill kita. Mungkin Firda begitu juga nggak sih? Kalau dari saya mungkin ya kurang lebih Ya. sama sih, Kak. Nah, Dari betul betul. pengalaman dari semester awal sampai semester 5 ya Iya, ya. kita balance aja antara akademik dengan organisasi Iya, mungkin, Kak. betul harus balance. Oke. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih, Kak, caranya Kakak atur waktu, timingnya supaya kegiatan akademik, organisasi, dan perlombaan ini tidak bertabrakan gitu, Kak? Oke, atur waktu. Jadi saya sendiri pribadi atur waktu itu masih susah Iya. gitu. Kalau Firda sendiri juga masih susah nggak sih atau gimana? Lumayan susah, Kak, Susah karena ya? akademiknya prioritas karena kan Iya, kadang iya, lab iya. lab juga jadwalnya tidak menentu. Jadi Hmm. betul sekali Oke, sih. ya betul betul. Jadi teman-teman memang kita sudah memilih jadi mahasiswa yang paling penting itu akademik yang pertama gitu. Tapi balik lagi waktu kita kuliah kan istilahnya akademik itu dari pagi dari jam 8 sampai jam anggaplah sampai jam 4 begitu. Dan itu hanya dilaksanakan di Senin sampai Jumat. Dan di waktu yang lainnya itu kita bisa senggangkan untuk mungkin di hari Sabtu Minggu ataupun mungkin di waktu yang malam kita senggangkan untuk mencari apa ya istilahnya relasi gitu. Jadi di masa-masa muda kita ini gitu, Iya, kita masih masa muda gitu. Ya udah masih berani muda, coba Kak, gitu kan, betul. berani coba, berani gagal, berani berhasil, berani menang dan lain sebagainya. Jadi kita harus istilahnya di waktu-waktu senggang tersebut uh, karena apa ya kita berani untuk banyak mencoba hal baru karena istilahnya kita baru nih menjadi mahasiswa kita nggak tahu apakah apa yang akan dilakukan di masa depan apa yang akan terjadi pada diri kita gitu jadi bagaimana kita bisa menggambarkan masa depan itu kita harus banyak mencoba ini oh saya ternyata cocoknya di sini oh ternyata saya tidak cocoknya di sini gitu kalau misalkan kita istilahnya saya tidak menyalahkan ya orang yang fokus kuliah full gitu tapi kalau saya sendiri ya saya pribadi gitu saya harus banyak meramu mencoba oh saya cocok di bidang ini oh saya ternyata belum cocok nih di bidang ini gitu dari situ saya bisa tahu ternyata passion saya ke depannya mengarah kemana gitu jadi gitu sih kalau saya sih banyakkan untuk mencoba hal-hal baru gitu. Oke teman-teman, berarti bukan hanya dari segi manajemen waktu ya, tetapi dari motivasinya kita sendiri. Bagaimana sih? Ya, betul. Apa sih yang bakalan kita lakukan? Kita pikirkan bagaimana dampaknya buat kehidupan kita. Oke, thank you so much Kak Yusuf. Jadi kita lanjut nih Kak, ke pembahasan selanjutnya. Terkait dengan mental health Kak. Wah, sedikit gimana ya? Tapi oke. Nah, kita kan tahu Kak Yusuf bahwasanya di perkuliahan itu tidak mudah, apalagi Kak Yusuf ini sendiri sudah aktif sana sini, ikut lomba sana sini, ngurus organisasi sana sini ya. Padat banget jadwalnya ya Kak Yusuf. Tapi bagaimana sih Kak caranya tetap waras menjaga mental health-nya Kakak ini untuk kegiatan yang begitu padat yang Kak Yusuf lakukan? Mau nanya nih sebelumnya waras di sini apa nih? Jangan sampai orang ngiranya gila gitu. Enggak, waras di sini tuh bagaimana Kak Yusuf kayak tetap bisa atur dirinya Kak Yusuf tidak sampai pada zona yang Kak Yusuf tiba-tiba berhenti atau tetap intinya bagaimana Kak Yusuf tetap semangat, tetap selalu bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya Kak Yusuf. Jadi memang ya istilahnya kalau kita jadi saya nggak menganggap diri saya jadi mahasiswa aktif gitu, tapi istilahnya banyak mencoba gitu. Kalau kita jadi mahasiswa yang banyak mencoba, pastinya waktu kita yang banyak yang terbuang, nah, gitu. Dan kalau dari saya pribadi ada 3 hal yang selalu saya utamakan gitu. Yang pertama itu istirahat, tidur. Banyak orang yang istilahnya membanggakan diri, apa ya begadang 2 hari, begadang 3 hari. Itu menurut saya memang luar biasa gitu. Tapi kalau kita sampai menyia-nyiakan waktu istirahat tersebut, ya nanti hasilnya jadi lebih buruk lagi gitu. Jadi mending
utamakan istirahat itu, walaupun kayak misalkan sehari berapa jam tidur itu utamakan gitu. Kalaupun malamnya nggak bisa tidur, ya siangnya tidur gitu. Yang pertama, kemudian kedua makan gitu. Ini betul-betul ini asupan ya, Iya asupan. Kak, pasti Kita pasti. pasti makan kan? Pasti lah Kak makan. Ya jadi makan itu istilahnya isi energi, asupan itu penting sekali gitu karena istilahnya apa ya? Istilahnya minimal kita makan 2 kali sehari. Kita jadi mahasiswa, apalagi anak-anak kos di sini. Tidak kalau anak kos nggak? Ngekos Ya Kak, jangan ngekos. lupa untuk selalu berkabar ke orang tua gitu. Kalau apakah hari ini sudah makan atau enggak gitu kan? Kan yang paling ditakutkan nih anak-anak kos itu biasa jarang makan ataupun misalkan malas untuk makan karena jauh apa ya jauh tempat tempat Buat jauh beli makannya ya gitu tempat ya buat Kak. beli makannya Oke. jauh gitu jadi itu yang ditakuti gitu kan ada itu beberapa kasus nggak sih pernah dengar nggak? Yang karena mah sampai Iya sampai itu kan wah, jangan sampai gitu kan betul boro-boro betul. jadi lulusan mahasiswa tahu-taunya Aduh, orang tua membawa berita duka gitu jangan sampai nauzubillahi ya min alhamdulillah. dzalik. Dan yang terakhir ketiga itu terkait spiritual. Nah, kalau misalkan teman-teman Islam mungkin uh, bisa apa ya beribadah begitu, sholat, berdoa. Begitupun juga untuk teman-teman yang uh, agama lain gitu, bisa istilahnya mengandalkan doa gitu karena istilahnya hubungan kita dengan Tuhan itu berada di dari dalam diri begitu, tidak bisa dinilai ataupun dilihat langsung oleh orang lain begitu. Seperti itu sih. Jadi 3 hal penting itu menurut saya ya sangat membentuk atau menjaga istilahnya kewarasan gitu. Oke, thank you so much Kak Yusuf. Hmm. Jadi teman-teman Electrizen, kadang kita juga butuh istirahat ya Iya, ya. supaya tetap bisa produktif di hari selanjutnya. Oke Kak Yusuf. Nah, mungkin kita bakalan masuk ke hal yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Electrizen. Nah, banyak banget pasti teman-teman yang kayak pengen tahu bagaimana sih caranya Kak Yusuf ini bisa berprestasi, ikut-ikut lomba, juara lomba, dan tetap aktif di organisasi, tapi tidak kelelahan mental dan fisik. Oh, pastinya. Masya Allah. Ya, oke. Bisa dong Kak diceritain tips and triknya untuk kami Tips semua. and trick. Oke. Jadi apa ya istilahnya pasti ya teman-teman di sini mungkin pendatang juga ya dari Makassar gitu. Kalau Firda juga pendatang ya? Iya Kak, pendatang. saya dari Bulukumba kebetulan. Saya dari Pindrang gitu. Sama-sama Ya, jauh ya sama-sama Kak. pendatang. Jadi ini ya mungkin karena kita orang baru gitu, pendatang nggak kenal siapa di Makassar, nggak istilahnya kita dari berbeda-beda daerah, berbeda-beda sekolah, kita digabungkan di Unhas gitu. Unhas sehebat itu gitu. Iya, Kak. Apalagi digabungkan di teknik elektro yang tak kalah kerennya, Masya Allah. Jadi dari awal maba itu kan kita punya mentor tuh, kita punya mentor dari sana betul-betul memang diajarkan gitu kita untuk aktif, kita untuk bagaimana di semester awal itu kita istilahnya harus mencari relasi sebanyak mungkin gitu. Nah jadi dari awal memang saya mulai ikut beberapa UMKM yang ada UKM UMKM udah berbisnis kali Kak Yusuf ya. Sorry ini sekarang memang mulai bisnis. Masya Allah. Oke jadi UKM. Jadi misalkan ada beberapa di teknik ya, misalkan ini Welcome 09 sama Mentor Academy juga gitu kan. Nah dan juga kemarin itu saya juga bergabung nih di HME gitu. Jadi saya kemarin kompartemen riset dan teknologi gitu. Dan memang di situ saya mengurusi untuk project leader ini apa ya HTF bukan HTF kan nih program besar ya Allah Masya Allah. HTF yang program besar yang ini loh yang untuk kemarin apa ya namanya lupa lagi yang Firda ikuti juga sebagai pengurus tahun sebelumnya ini yang ketuanya Inka. SRG. Oh iya SRG, sorry. Itu nanti bisa di-cut ya. Iya. Oke, jadi saya kemarin itu sebagai project leader juga di SRG HME. Di situ betul-betul saya apa ya istilahnya mewadahi mahasiswa-mahasiswa elektro terutamanya untuk mengikuti
perlombaan, terutamanya kemarin kami mempersiapkan ke PKM gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada tembus sih, kayak dari 10 tim yang dipersiapkan ada tembus 2 proposal gitu, pendanaan Iya. gitu. Jadi dari situ saya mulai memang banyak belajar dari HME ya, saya mulai belajar banyak terkait manajemen waktu, Iya. terkait bagaimana tetap kita bisa aktif aktif organisasi dan juga eh, akademik gitu, tetap balance gitu. Walaupun memang kegiatan-kegiatan itu tetap aktif, tapi jangan lupa gitu akademik, lab. Iya, Nah Kak. itu kan hampir bersamaan itu. Nah itu istilahnya apa ya? Istilahnya masih balance untuk kita lakukan gitu. Nah untuk perlombaan sendiri sih saya baru mulai aktif di semester 5 ke atas gitu. Jadi di awal-awal rencana saya tuh di awal-awal saya mau pupuk diri saya untuk banyak kenalan sama orang lain. Jadi dengan ikut organisasi toh Iya, Kak. gitu. Jadi dengan ikut organisasi saya bisa kenal orang lain nih. Oh ini saya memperbanyak relasi saya gitu. Kemudian di semester atas berikutnya saya fokus untuk mengikuti perlombaan gitu. Mau tahu nggak perlombaan apa nih? Atau nggak usah? Boleh di-spill mungkin Boleh. ya, Kak. Boleh di-spill. Jadi ini bukan bersifat sombong, Iya. tapi nggak apa-apa. Memotivasi lah Memotivasi, istilahnya, Kak. betul. Ini ya, kira-kira apa sih lomba yang untuk mahasiswa yang cukup bergensi menurut Firda gitu? Kalau dari saya mungkin yang dari Ya. Pertamina mungkin kali, Kak. Pertamina ya, Dari apalagi apa tuh? lagi ya? Kemarin intinya lomba-lomba dari PLN mungkin juga. Oh, PLN. Dan yang pasti PKM, Kak, Betul. khususnya PKM tuh. Nah, itu yang yang kutunggu-tunggu. Jadi PKM itu sekarang ya menurut saya tuh PKM menjadi salah satu lomba yang sangat bergensi nih untuk mahasiswa gitu. Iya, Bayangkan dari PKM itu dari berapa ribu yang daftar yang lolos pendanaan juga itu cuma berapa persen begitu kan. Jadi memang persaingan dari PKM itu sangat luar biasa, sangat tinggi kekekatan untuk kita lolos di pendanaan saja gitu. Apalagi kalau lolos PIMNAS itu makin sulit itu gitu. Jadi kita istilahnya apa ya? Istilahnya di saya sendiri ikut PKM itu di semester 5 memang di semester 5 Firda sekarang semester 5 kan? berarti Sosial Firda iya. ya. Jadi Sosial Firda saya sendiri sudah mengikut lomba PKM. Walaupun tahun sebelumnya sebenarnya sudah mulai mencoba, tapi dari tahun lalu itu dari semester 3 itu belum rezeki gitu kan. Nah itu balik lagi gitu. Kalau memang belum rezeki coba lagi tahun depannya gitu. Jadi tahun depannya baru alhamdulillah di tahun tersebut saya baru lolos gitu. Dan ini tambah lagi nih fun fact-nya. Di semester tersebut itu betul-betul padat lolos lomba-lomba yang lain. Tadi disebut Pertamina gitu kan. Apa tuh, Kak? Nah, itu Lomba Pertamina apa ada tuh, lomba PF Muda. Ini betul-betul program yang sangat luar biasa juga untuk diikuti mahasiswa gitu. Bayangkan ada kategori yang memang dikhususkan untuk mahasiswa, kita dapat pendanaan sekitar 15 juta. Wow. Iya, kita dapat 15 juta ya, itu luar biasa. Oke, luar sekelas biasa. mahasiswa dapat pendanaan 15 juta gitu. Dan itu saya dapat untuk proyek terkait ini pemasangan EBT di kelompok wanita tani Makassar. Nah itu saya berkolaborasi dengan SRI Unhas gitu. Gitu. Jadi memang di situ proyek yang cukup besar. Dan di waktu yang sama juga gitu di semester tersebut itu join lagi nih dari Telkom, tahu nggak yang apa tuh? Oh, tahu. Apaan tuh coba? Kemarin kayaknya sempat saya ikut juga ya. Oh sempat ya itu. Tapi nggak lulus. Innovillage mungkin ya Kak? Ya betul Innovillage. Jadi tahun belum lolos. Ya belum rezekinya mungkin Kak. Insya Allah tahun ini ya Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah tahun ini Firda bisa lolos gitu mewakili elektro terutama gitu kan. Jadi di situ juga saya 3 tim ini semuanya dari elektro semua, maksudnya 3 anggota gitu. Saya ada Krisna, ada Rida gitu. Itu semua juga aktif loh, jadi pengurus di FTUH gitu. Jadi saya satu kompartemen juga. Dari situ dari satu kompartemen ristek itu membentuk tim untuk kita ikutkan dalam Innovillage gitu. Nah jadi dari situ kami mengadakan kegiatan di Borong Palala gitu. Kami melaksanakan pemasangan revitalisasi gitu kolam bioflok
berbasis PLTS dan IoT. Dan itu memang kami collab juga bersama HME gitu. Jadi memang banyak dari teman-teman HME, warga-warga HME gitu kan yang ikut bergabung di sana. Jadi di sana bukan programnya hanya ini, bukan program yang berkaitan dengan kolam ikan saja, tapi betul-betul kita mengajar gitu. Jadi ada beberapa teman-teman saya juga ikut mengajar adik-adik di sana, ikut melakukan pemberdayaan, sosialisasi begitu. Jadi itu lumayan juga teman-teman. Jadi itu lomba dikhususkan untuk mahasiswa juga, dan dananya berapa tuh Kak? Lebih besar dari PF Muda, bisa sampai 16 atau 30 juta. Luar biasa. Nah, tapi Kak Yusuf, Kak Yusuf di tahun itu ikut PKM, betul. Lolos PF Muda, lolos Innovillage-nya juga. Bagaimana sih supaya tetap tidak kelelahan mental dan fisik? Sekali lagi Kak Yusuf. Jujur, saya lelah. Itu jujur ya, saya lelah. Soalnya gimana ya? Itu betul-betul rasa capek di situ terpikul bersamaan gitu. Ini cerita menarik ya gitu. Jadi dari situ kuliah saya di elektro sempat terhambat gitu. Bayangkan dari semester 1 sampai semester 4 itu bisalah dikatakan saya tetap termasuk yang baik dalam nilai akademik di kelas saya gitu. Tapi ternyata ya harus ada yang dikorbankan gitu. Dan di semester 5 ini setelah saya merasa saya ikuti banyak tadi ikut perlombaan, istilahnya perlombaan yang memang fokus project di lapangan. Nah jadinya mau ndak mau saya lebih banyak aktif di luar gitu. Jadi setelah saya kuliah itu kan biasanya saya kumpul juga tuh bareng teman. Nah tapi di semester 5 saya harus mengorbankan diri untuk ikut langsung ke project gitu, memfokuskan ke project. Jadi memang istilahnya di sini ada timbal balik gitu. Memang kalau kita memilih untuk balance itu ternyata agak susah gitu, agak susah. Saya akui memang agak susah. Jadi di semester 5 bisalah dikatakan di situ awal saya istilahnya mulai memudar nih terkait ilmu-ilmu untuk fokus ke dunia elektro gitu. Dan ternyata dari situ saya kenal juga nih passion saya berada di bidang project gitu. Saya menyukai bagaimana sih melakukan pemberdayaan, bagaimana melakukan aksi sosial ke ibu-ibu, ke anak-anak, dan juga bisa melihat nih perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan itu ternyata jadi istilahnya core value untuk saya sendiri gitu. Nah kalau dikatakan lelah ya capek gitu, capek, tapi ya balik lagi gitu, rasa lelah itu bisa mulai memudar dengan hasil yang timbul gitu. Ternyata apa sih yang saya dapatkan gitu, apa yang saya dapatkan dari kelelahan tersebut itu bernilai positif untuk skill saya gitu. Berarti kembali lagi dari segi motivasi diri ya Kak. Memang harus ada hal yang dikorbankan. Tapi mungkin nggak separah itu ya Kak akademiknya. Harusnya sih bisa dikatakan masih aman. Iya, masih aman teman-teman. Balik lagi sih memang kayak itu tadi yang saya katakan kayak di semester tersebut itu harusnya kan kita bisa have fun sama teman-teman kan, kayak dari selepas kuliah kita jalan-jalan, tapi dari situ saya mulai mengurangi gitu, bukan mengurangi sih istilahnya, kalau ada kegiatan itu langsung ke lapangan gitu sih yang jadinya. Oke, mungkin teman-teman Electrozen dari hal yang dikatakan Kak Yusuf kita mungkin bisa sedikit mencatat ya Kak. Kadang kita memang harus jalan lebih cepat dari orang lain atau kita juga harus tahu kapan kita nih harus berhenti sejenak buat istirahat Kak Yusuf. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke sisi Q&A nih Kak Yusuf. Beberapa waktu kemarin kami buka Gform buat teman-teman Electrozen, maksud saya buat memberikan pertanyaan ke Kak Yusuf. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaannya Kak. Oke. Yang pertama ada dari Tri Aditya Sama. Pertanyaannya tuh,
Bagaimana sih Kak tips untuk mahasiswa agar bisa manajemen waktu dengan baik dan mungkin bisa nih Kak diberikan saran kegiatan atau organisasi untuk menambah relasi dan value diri. Wih, panjang banget ya. Oke. Tapi sebenarnya tadi sudah menjawab gitu. Iya. Jadi kan kita dari awal sesi pertama dan sekarang tanya jawab kan sebenarnya sudah menjawab gitu. Untuk manajemen waktu sendiri, teman-teman saya pribadi itu tidak memakai teori-teori yang banyak begitu. Intinya kalau dari saya ya, Firda ya. Dari siapa tadi? Tri ya? Dari Tri Kak. Ya dari saya sih Kak Tri, siapa namanya Kak Tri? Iya. Dari saya sih Kak Tri gini. Cukup kalau misalkan Kak Tri merasa ada nih waktu lebih banyak waktu lebih banyak waktu rebahan dan lain sebagainya, berarti itu waktu kosong Kak Tri untuk mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal positif gitu. Jadi dari sini kan yang paling penting ini kan yang pertama itu kuliah gitu. Jadi yang paling penting tadi kuliah, Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu dan Minggu itu mungkin bisa dipakai untuk waktu organisasi ataupun waktu waktu organisasi ataupun waktu ikut lomba gitu. Tapi tadi jangan lupa untuk selalu mengingat istirahat, mengingatkan makanan gitu, makan kan ya, jangan lupa makan gitu, dan jangan lupa untuk di spiritual Ya, gitu. ingat Tuhan ya. Ingat Tuhan gitu intinya. Nah jadi untuk dari situ supaya agar tujuannya kita tidak kalau dari judul sih kita tetap waras gitu, jadi kita bisa tetap aktif di dunia perkuliahan, bisa juga tetap istilahnya bisa tetap mengikuti juga beberapa organisasi ataupun perlombaan gitu. Nah tadi Kak tadi juga bertanya apa nih saran kegiatan atau organisasi Kak? Sejujurnya saya banyak teman-teman gitu kalau mau diikuti gitu, tapi balik lagi teman-teman kalau misalkan masih awal-awal semester, teman-teman bisa mencoba gitu, bisa melihat yang mana sih dari Kak Tri ya, yang mana Kak Tri merasa cocok begitu. Ya, misalkan Kak Tri cocok di bidang pendidikan, atau Kak Tri merasa cocok di bidang terkait EBT dan lain sebagainya, itu Kak Tri bisa mencari organisasi-organisasi yang sesuai gitu. Tapi kalau dari saya pribadi itu saya di awal mengikuti UKM yang ada di teknik semester awal, misalkan tadi misalkan ini Welcome 09, Mentor, dan juga ini HME juga, itu merupakan tempat yang sangat bagus untuk kita belajar gitu. Apalagi misalkan kita ingin mengenal dunia sesuai dengan jurusan kita. Nah, HME, FTUH merupakan tempat yang terbaik gitu. Dan itu untuk di bidang organisasi. Dan juga ini teman-teman juga bisa coba join ke komunitas gitu. Komunitas itu istilahnya istilahnya program yang ada atau kegiatan yang ada di luar kampus. Nah tujuannya apa? Teman-teman bisa mengenal lebih banyak kenalan dari luar kampus begitu, dan biasanya nih ya, komunitas itu dia bergeraknya di bidang sosial gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang suka sosial, Firda suka sosial enggak? Kalau saya pribadi jujur suka. Jadi misalkan kalau Firda juga suka sosial, Kak Tri juga suka bidang sosial, itu lebih memperbanyak ikut-ikut di komunitas. Banyak kok komunitas-komunitas yang teman-teman bisa searching di Instagram gitu, komunitas-komunitas yang bisa diikuti gitu. Itu sih gitu. Kalau Kak Tri sudah cukup ya pertanyaan? Kalau Kak Tri harusnya iya sudah cukup Kak. Oke, kita lanjut Kak nih ke pertanyaan yang kedua dari Kak Intan Dwi Anggia. Kak Intan. Iya. Pertanyaannya tuh Kak, bagaimana caranya agar suka dengan teknik elektro? Oke, suka itu. Suka dalam arti apa nih? Mungkin enjoy kali ya. Betul. Oke. Balik lagi ya, kalau dari situ sebenarnya harus balik ke pertanyaan kenapa sih mau join ke elektro, kenapa mau masuk di dunia elektro gitu. Jadi itu bisa istilahnya bisa menjawab pertanyaan Kak Intan tadi gitu, bagaimana tetap cinta gitu dari elektro. Karena kan sebelum kita masuk ke elektro, istilahnya sebelum kita pilih elektro, kita pasti sudah searching gitu, sudah istilahnya listing apa nih jurusan-jurusan yang berkemungkinan untuk saya daftari gitu. Nah tapi ya istilahnya banyak kata-kata ini apa sih istilahnya itu
Salah jurusan ya kan. Kak, Nah, salah jurusan itu kan banyak tuh biasa ya merasa salah jurusan. Kalau Firda sendiri? Alhamdulillah saya enjoy. Jadi begitu pun saya sendiri gitu. Saya alhamdulillahnya masih tetap bisa bertahan dan enjoy gitu di dunia elektro. Nah memang ya caranya seperti apa ya, balik lagi pertanyaannya itu apa sih alasan kaitan join di elektro gitu. Jadi misalkan nih sudah berada di titik-titik yang mulai jenuh atau mulai merasa salah jurusan. Jadi lihat nih sudah istilahnya apa sih alasan kita untuk join di elektro dan bisa bertanya lagi gitu, bisa melihat lah kayak sudah sejauh mana sih Intan bertahan gitu, bisa melihat perjuangan gitu. Jadi dari perjuangan tersebut Intan bisa nilai apakah Intan bisa merasa enjoy ataupun bisa apa ya istilahnya mencoba bertahan gitu. Apalagi kalau misalkan Kak Intan nih lolosnya jalur UTBK itu kan susah banget Kak Yusuf ya. Itu kalau udah UTBK berarti istilahnya mau nggak mau gitu ya. Mau tidak mau kita harus berusaha cari tahu nih apa sebenarnya motivasinya memilih apa sih pilih jurusan itu saat UTBK. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Mungkin bisa di next pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, boleh. Oke, mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir ya teman-teman Electrizen. Jadi pertanyaannya itu, halo Kak. Ya. Aku mau tanya. Dari Kak siapa tuh? Dari Kak Muhammad Rifki. Oh, dari Kak Rifki. Oke. Sampai aku mau tanya nih Kak. Pernah nggak kakak merasa hampir menyerah atau berpikir ingin mundur saja selama menjadi mahasiswa di teknik elektro? Dan kalau boleh tahu kak, hal apa yang bisa membuat kakak berpikiran seperti itu untuk mundur? Jujur pertanyaan sangat deep gitu, sangat mendalam. Ini kayaknya sangat enak kita sambil ngafe gitu kan, sambil minum kopi, sambil deep talk ya, mungkin ya kak. bahasa agensi deep talk ya. Jadi sampai merasa menyerah ya. Nah, kalau saya pribadi gitu, saya tidak pernah ada kepikiran untuk menyerah gitu, karena balik lagi gitu. Perjuangan saya di dunia elektro di masa mahasiswa saya ini kan sudah panjang gitu. Kalau ketika saya ingin menyerah berarti saya harus mulai dari nol. Bayangkan kalau kita mulai dari nol, kita istilahnya apa ya orang-orang sudah melangkah jauh. Jadi waktu kita sudah berbuat dan lain sebagainya. Dan jika pun teman-teman merasa istilahnya salah jurusan ataupun tidak sesuai dalam artian ternyata tidak sesuai minat nih ketika masuk elektro. Kalau saya pribadi sih ya, ini pilihan balik lagi tergantung teman-teman. Ada orang yang memikirkan biaya gitu. Kalau misalkan dia baru merasa salah jurusan di semester akhir kan itu biayanya lumayan juga gitu. Tapi kalau balik lagi kalau ternyata sudah kaya, tuh sangat gitu. Beda urusan ya. Tapi kalau saya sendiri sih ini. Saya pernah ditanya juga nih sama mentor saya, ini penting ya kalau saya seperti juga gitu. Kalau kita merasa salah jurusan, kalau kita masih di jurusan yang istilahnya bukan di bidang kesehatan atau di bidang yang betul-betul harus sesuai dengan harus sesuai dengan pekerjaan utama. Contohnya misalkan kan kedokteran itu mau tidak mau kan harus dari anak kesehatan gitu. Jadi nggak mungkin kan dari jurusan-jurusan lain kalau tidak mempelajari dasarnya gitu. Nah ilmu-ilmu yang seperti itu kalau sudah masalah jurusan lebih baik, kalau dari menurut saya lebih baik diambil jurusan lain atau mengulang saja. Tapi kalau misalkan jurusan-jurusan yang mungkin masih teknik kan istilahnya bisa kemana saja. Bisa merambah kemana saja. Jadi dunia teknik itu luas gitu. Jadi karena bisa merambah kemana saja, jadi manfaatkan ini sebagai mahasiswa itu aja untuk mencari jejari, gitu, memperbesar kesempatan untuk kita berada di dunia kerja. Kan yang paling penting ujung-ujungnya kita ya harus kerja, dapat uang, gitu. Karena istilahnya dunia kita itu ataupun prestasi terbesar itu setelah kita kuliah. Apakah kita sudah bisa mendapatkan pekerjaan, sudah bisa biaya diri sendiri minimal, dan bahkan kalau bisa kayak keluarga gitu, itu kan sudah luar biasa gitu. Jadi kalau memang merasa salah jurusan ya balik lagi bisa dipikirkan
tujuannya jadi mahasiswa apa gitu, apakah memang hanya mencari gelar S1 atau betul-betul bisa dijadikan sebagai kesempatan mencari peluang-peluang baru gitu. Itu sih. Mungkin dari Kak Rifki ya, semoga bisa mendapatkan teman bercerita Ya. agar bisa kembali memotivasi dirinya agar tidak ingin mundur dari elektro. Ya jangan mundur. Iya, jangan sampai lah, jangan sampai. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir buat Kak Yusuf. Jadi sekarang kita sudah tidak terasa ya Kak, sudah di penghujung obrolan pada podcast kali ini. Jadi dari Kak Yusuf nih, saya mau minta Kak Yusuf sampaikan motivasi terakhir nih buat teman-teman Elektrizen. Bukan terakhir ya Kak, motivasi sebagai penutup. Iya. Nah, buat teman-teman Elektrizen agar tetap waras menjalankan kegiatan akademik, organisasi dan kehidupan pribadi. Oke. Pesan ya. Iya, pesan. Jadi gini ya, kalau dari saya gitu, balik lagi ya, harus berdasarkan saya pribadi gitu. Nah, teman-teman, bayangkan kita sedang berada di jalan raya gitu. Di jalan raya itu kita bisa melihat gitu. Kalau kita berkendara, pasti kita bisa melihat orang yang di depan kita. Dia juga jauh di depan kita gitu. Dan begitupun kalau kita melihat kaca spion atau kita melihat ke arah belakang, pasti masih ada yang berada di belakang kita gitu. Yang paling terpenting teman-teman, kita harus punya tujuan. Gimana sih kita ingin bergerak? Karena bayangkan kalau kita berkendara linglung tanpa tujuan, itu kita cuma menghabiskan energi gitu, cuma menghabiskan BBM bensin kan, memang sia-sia gitu. Jadi utamakan dulu ketika kita sedang dalam perjalanan, kita sudah mengarah nih tujuannya, kita mengarah kemana. Walaupun memang istilahnya tujuannya kita masih samar-samar, tapi istilahnya jangan berhenti gitu. Walaupun kita berhenti, tapi berhentinya tidak lama gitu. Tetap mencoba untuk terus bergerak maju. Pasti akan ada istilahnya jalan lah. Akan ada petunjuk yang mungkin teman-teman akan dapatkan di jalan, di pertengahan jalan tersebut gitu. Oh ternyata misalkan arah ke Surabaya ke kanan, arah Jakarta ke barat dan lain sebagainya. Itu kan dari situ kalau teman-teman tetap bergerak, teman-teman pasti akan mendapatkan arah gitu. Jadi istilahnya tetap bergerak terlebih dahulu. Kalau sebisa mungkin sebaik mungkin itu perjelas ini kemana tujuannya. Dan itu balik lagi, kita tidak selamanya berada di depan. Intinya kalau kita berkendara itu kita tidak berada di depan, tapi kita berada di tengah. Artinya selalu mungkin kita bisa melihat orang di belakang kita gitu. Masih banyak kok orang-orang yang pasti merasa ingin menjadi diri kita, dan kita bisa melihat juga orang di depan kita gitu. Banyak orang yang di depan kita yang bisa kita jadikan petunjuk gitu. Oh ternyata dia sudah ke arah sini. Semoga pesan ini tidak terlalu absurd ya. Takutnya salah tangkap dan lain sebagainya. Intinya semua di diri kita ini, saya sendiri, Firda juga itu punya jalan masing-masing gitu. Kita istilahnya kita tidak usah compare antara diri kita dan juga antara satu sama lain, karena kita punya jalan sendiri gitu. Kita punya keinginan sendiri gitu. Jangan melihat istilahnya, oh ternyata Kak Yusuf ikut lomba-lomba ini nih, aku mau ikut juga. Itu balik lagi tentukan dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman harus istilahnya harus mencoba sendiri gitu, karena tidak mungkin sama gitu. Saya suka A, mungkin teman-teman juga mungkin sukanya A.1 gitu. Jadi mungkin ada perbedaan karena tiap orang itu beda-beda. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Yusuf sudah berbagi cerita inspiratif untuk kita semua pada episode kali ini. Oke, nah buat teman-teman semua jangan lupa terus dukung dan pantengin nih episode-episode menarik lainnya dari AirPods tentunya. Saya Andi Firda Sinar Awalia atau Firda, saya pamit undur diri pada episode kali ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan insightful dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Yusuf. Sekian episode kita pada pagi, siang, sore, atau malam hari ini teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.